Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga lancar iki. Sing akeh le jajan. Monggo Mas. Mbak. Yeay. Es teh Mbak, panas Mbak. Oke, siap, Aduh. siap, siap. Aku ya? Es teh panas sih lo. Apa kopi? Cuacanya sing panas ini. Ayolah. Habis muter-muter. Dari mana tadi Mas? Cari ini apa? Coktas. Eh, Yuk. Kaitan pendataan atau Halo. pemeliharaan data pemilih. Ya Mas. lah. Oh, halo. Halo ya. Lagi. Kebetulan Mbak. iki Ada kono lagi. koncone. Apa ki? Pamal apa ini? Es teh Oke. panas. Oke. Banget. Dari mana nih Pak Amal? Jalan-jalan survei jalanan. Ini tuh survei ya. Iki apa? Monggo, Apa Mbak sambil yang masih disambil. Mbak? Ada ini Gorengan. pisang goreng. Apa? Anu lah es teh sik lah. Oke. Oke, Mas. Kabari Sibuk apa Mas ki? Yoyo. Ya ini Konco-konco Sibuk. bawas. sibuk pengawasan tetap. Kita kan Bawaslu kan pengawasan ya. Jenengan gimana? Tadi Ya. Coktas. Sama saja ini tadi dari lapangan. Oh ya. Nah, berkait dengan Kan banyak itu toh Mas apa pertanyaan lah masyarakat setelah pemilu pilkada itu KPU janjinya Bawaslu ki ngopo kan. ngopo gitu ya. Itu kan mungkin Itu 1 juta pertanyaan iya. Sering kali kayak ditanya gitu. ya Iya. itu. Sering kali nek kadang Ya. mampir neng warung kopi ya gitu ya. Berarti Penak bar ya. kan berarti bar. KPU Bawaslu nganggur Ya, berarti oleh bar. bayaran gitu ya. Iya, ngaji katanya. Nganggur digaji gitu. Es teh. Sudah tanya, Mbak? Iya. Pasca pemilu atau pemilihan secara tekanan pekerjaan kan kita juga sedikit lebih melandai gitu. Iya. Artinya berbeda sekali dengan waktu pelaksanaan pemilu, tahapan yang begitu apa ya, maraton istilahnya, yang sangat melelahkan. Jadi kita di KPU ya itu sedang melaksanakan pekerjaan PDPB. Oh iya. Artinya Pemutahiran data pemilih. pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itu sebagai sarana, istilahnya kita analogikan maintenance ya, perawatan DPT. Iya. Istilahnya gitu. Jadi Nah, biar data itu lebih termutakhir terus kayak gitu. ya ini kan justru sekaligus menjawab ya Mas ya. Iya. Kita itu setelah Bawaslu KPU setelah pemilihan ya tetap ada yang dikerjakan ya. Iya. Artinya pemutahiran data Iya. pemilih berkelanjutan. Ya, memastikan semua warga yang memenuhi syarat ya untuk menjadi pemilih itu betul-betul tercatat, bisa masuk dalam data pemilih kan itu. Saya ikut nyambung ini Pak, mau nanya-nanya. Tadi ini penyelenggara kan lagi rame-ramenya lah orang no tahapan. Akhirnya tadi kan dijawab sama Pak Yoyo sama Pak Amal kalau memang pemutakhiran data pemilih. Nah ini untuk apa tuh Pak sebenarnya Pak? Ya jadi pemeliharaan data pemilih itu wujud atau bentuk maintenance daftar pemilih di luar tahapan ya. Artinya kita menjaga daftar pemilih itu tetap terpelihara. Apakah masyarakat yang istilahnya mungkin sudah tidak memenuhi syarat Iya. dan sebagainya, seperti pindah dan sebagainya, bisa itu memantau dia Ya. sudah terdaftar lagi di mungkin ke alamat yang baru atau sudah tersurat dan sebagainya. Jadi usaha ini kita lakukan sesuai dengan PKPU ya, Nomor 1 perundang-undangan yang ada, 2025. sehingga kita harapkan nanti dengan maintenance ini tadi tidak ada lagi pemilih hantu istilahnya Ya, itu, atau pemilih atau siluman. kecurigaan terhadap penyelenggara pemilu, khususnya yang berkaitan dengan daftar pemilih. Iya. Seperti itu. Ya. Kalau itu di Bawaslu ya Pak Amal tadi, Bawaslu kan tentunya ngawasi ngoten iki nggih. Ya. Nah, Ya.
Apa ya yang disampaikan Bawaslu atau yang diawasi itu kayak apa Pak? Atau pencegahannya atau Ya. upayanya gitu untuk mengawal tadi disampaikan Mas Yoyo daftar pemilihnya biar tetap terjaga gitu. Betul Mbak Rian, itu kan memang kalau Bawaslu itu kan prinsipnya kan pencegahan dan pengawasan Ya. dalam setiap kinerjanya. Nah, di pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini ya tentu ada unsur aspek pencegahan sama pengawasan. Nah, pencegahannya ya kami loh Bawaslu kan ya berkoordinasi lah dengan dinas-dinas terkait dengan pemutahiran data pemilih seperti ya itu kemarin di Dinas Pendidikan Iya. di Penduk Capil, Iya. kemudian TNI Polri ya untuk yang berkaitan dengan itu Thomas tadi yang dengan Iya. sebutkan tadi kan alih status yang baik menjadi TNI Polri maupun yang purna dari TNI Polri. Kemudian kemarin kami juga akses ke ini ya ke Dinas Pendidikan. Ini terkait dengan sing itu loh. Pemilih pemula sing wingi belum bisa nyoblos, nah mungkin di pemilu ke depan sudah memenuhi syarat 17 tahun. Selain itu juga kemarin kan Bawaslu juga koordinasi dengan KUA nih. Nah, Iya. urusannya apa ini Mas kira-kira? Oh, Dengan iya. KUA itu kan, ya. Bukan mau nikah ini kan. Iya, ya. iya, iya. Kita mau cari itu ya penduduk yang belum 17 tahun tapi sudah nikah. Kemarin kita minta Bawaslu sudah minta data ke Kemenak, dapat data itu ada beberapa. Ternyata memang di kecamatan itu ada beberapa yang di bawah umur ya, di bawah 17 tahun sudah menikah. Iya. Nah, dan ini kan sebagai bahan nanti untuk apa kami olah untuk nanti kami sampaikan. Termasuk kami disampaikan kemarin Bawaslu di pleno yang triwulan Iya. kedua kan, yang termasuk salah satu unsurnya kan yang pemilih di 17 tahun kan, di bawah 17 tahun ke atas. Selain koordinasi dengan semua pihak, kemudian kami juga pencegahannya buka posko. Seperti di tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada ya Bawaslu buka posko aduan. Nah, tapi posko aduannya ini khusus terkait pemutakhiran data pemilih. Ya isinya ya monggo warga Grobogan yang punya informasi yang berkaitan dengan pemilih tidak memenuhi syarat Iya, iya. maupun pemilih yang memenuhi syarat kategori itu silakan disampaikan di posko aduan itu. Kan gampang sekarang. Saya kan tinggal cekrek itu terus di scan, Kan ya. tinggal ngisi tok gitu kan, ngisi nama dan sebagainya terus nanti diadukan dilaporkan. Itu pencegahannya. Nah, kalau pengawasannya ya kemarin salah satunya yang memastikan yang sudah disampaikan ke KPU itu betul-betul ditindaklanjuti. Kayak kemarin pas pleno tanggal 2 Juli ya Mas ya. Kan ada 10 hasil data pengawasan dari Bawaslu yang soal pemilih itu tersampaikan ke KPU dan dieksekusi lah pas pleno kemarin. Nah, itu bagian dari memastikan itu bahwa hasil pengawasan soal pemutakhiran disampaikan ke KPU dan KPU memastikan sudah misalkan untuk yang tidak memenuhi syarat ya ditandai. Kemarin kita cek kan betul tuh yang 2 pemilih yang menjadi Polri itu ternyata betul dicek ditandai sudah merah, artinya sudah sesuai kan itu. Nah, itu pencegahan dan pengawasannya gitu Mbak. Jadi ya biar masyarakat juga tahu kan. Iya. Ya meskipun ini kan data pemilih katanya kok hal sepele tapi ini prinsip ya kan Mas. Iya. Karena ya pemilu awalnya dari itu tadi kan kualitas data pemilihnya kalau nyampe kan ya enggak kayak Iya. siluman tadi apa data Hantu. pemilih. Pemilih hantu. Nah, pemilih hantu. Nah, itu kan syukur kita sudah semakin baik gitu. Kalau apa namanya di KPU sendiri Mas, itu kan ada apa namanya divisi sosialisasi apa sisdik. Iya, Ya, itu. sisdik. Nah, itu kalau daftar pemilih apa pemutakhiran data pemilih ini sendiri juga apakah juga buka posko gitu? Kayak Bawaslu tadi. Oh ya. Pada dasarnya kita sama Mbak. Oke. Di KPU sendiri juga ada posko aduan Iya. dan kita juga bikin Di samping Pak. Ya. kanal untuk itu aduannya. Jadi pada dasarnya kita guys sebagai penyelenggara artinya masukan atau apa ya koordinasi kita dengan teman-teman Bawas itu sangat membantu sekali. Yang artinya
mungkin dari kinerja teman-teman KPU sendiri ada yang kelewat. Ya. Sementara teman-teman bawah seperti yang kemarin ada saran masukan terhadap Ya. pemilih yang sekiranya ini harus di TMS, ini harus dimasukkan dan sebagainya, itu justru sangat membantu kinerja kita di KPU. Seperti itu mungkin. Jadi memang kolaborasi yang Kolaborasi luar ya. biasa ya. Nah, kalau seperti itu. misalkan di itu Pak, di Bawaslu kan tadi buka posko nih. Nah kemudian memang ada beberapa yang sudah masuk atau Bawaslu sendiri juga melakukan pengawasan. Kalau di KPU sejauh ini, kira-kira sudah ada yang melaporkan apa belum? Atau memang mungkin KPU kerjasama sama apa namanya pemerintah desa, mungkin Ya. atau apa kayak gitu. Kalau Ya. di KPU gimana? Ya, jadi kita kemarin kita sebetulnya sampai saat ini istilahnya menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman mantan ex PPK atau PPS Oh, iya. yang kebetulan sekali banyak di antara mereka yang bekerja di pemerintah desa. Gitu. Jadi sampai saat ini juga banyak sekali masukan lewat posko aduan di KPU dan juga walaupun aduan ya Mbak, tetap harus dengan bukti yang konkret. Betul Iya, itu. iya. Nah, Seperti itu. Misal katakanlah seseorang melaporkan si A si B sudah meninggal, Nah, itu juga sudah disertai dengan ya. akta kematian seperti itu. Jadi kita mengeksekusi untuk men-TMS-kan orang tersebut sudah ada dasarnya secara detail kayak gitu. Iya. Paling kena ini ya Mas ya, untuk pemerintah daerah pilih memanfaatkan mantan ya, enak ya. Iya. Ternyata mantan berguna Mantan. juga ya. Enggak hanya Hubungi mantan Iya, itu ya. mantan itu berguna ya. Iya, sebenarnya sama juga. Di Bawaslu juga menghubungi mantan-mantan ya. Masih mantan Panwascam, mantan TKD, ya ternyata ya mereka ada yang ya seperti yang di KPU itu Mas, mungkin menjadi kenal dengan perangkat ya, artinya bisa menyampaikan data. Nah ini sekaligus menyampaikan ini kalau di Bawaslu posko aduan yang sudah dibuat Juni ya, pertengahan Juni kemarin itu sudah lumayan ya, ada 78 yang sudah masuk ya. Sebagian besar itu pemilih TMS yang kategori meninggal dunia, dan kalau dilihat dari poskone itu artinya warga Gerobokan itu sudah cukup teredukasi, terliterasi soal ini ya. Kalau ada pemilih meninggal, warga meninggal itu sekarang harus menyampaikan aduan ke posko. Ya. Tidak hanya innalillahi terus itu besok engko tahlilan gitu, tapi ada sebagian masyarakat yang sudah tergerak untuk melaporkan, mengadukan itu. Ini ya semoga nanti warga masyarakat Gerobokan semakin tahu soal ini, bahwa kalau sekarang itu ya ada yang pemilih meninggal dunia, wafat ya, mohon kalau itu bisa dilaporkan ke poskonya KPU ataupun posko aduannya Bawaslu, agar ya nanti itu ini kan pemilih yang meninggal itu biar tidak hidup lagi toh. Fungsinya sama ya? Sama. Antara posko di KPU Ya, sama posko di sama. Bawaslu ya? Ya ini kan dalam rangka ini ya menciptakan Iya. data pemilih yang akurat, mutakhir, Ya, kan. akurat. Termasuk kan kalau ini toh, kalau pemetaan data pemilih kan ini ya ada prinsip yang tadi mutakhir, komprehensif, kemudian inklusif kan termasuk itu ya membuka ruang ke semua pihak lah Iya. dalam rangka menciptakan data pemilih yang berkualitas kan ya. Artinya tidak hanya KPU sama Bawaslu tok, tapi masyarakat luas siapapun itu monggo Iya. bisa ikut Artinya, berpartisipasi kan. pemilu itu bisa dikatakan tanggung jawab kita bersama. Nah itu nggih. Tidak hanya Bagi kita penyelenggara toh maupun dari ya. masyarakat umum. Masyarakat juga sebetulnya ya bisa, maksudnya bisa melaporkan, mengadukan. Justru dengan itu kan masyarakat itu secara tidak langsung itu membangun pemilu meskipun tidak terlihat secara resmi kayak Bawaslu, KPU, tapi kan langkah kecil itu bisa menciptakan sesuatu yang besar ya. Dalam hal ini kan data pemilih yang akurat, mutakhir kan itu. Apa Mas? Ketika sudah ada laporan ya atau aduan lah ya, itu nanti terus
prosesnya tuh kayak apa Mas? Mungkin dari KPU sendiri seperti apa sampai nanti akhirnya ditetapkan, ya gitu kali Mas. iki tak coret, oh iki tak masuk kayak gitu tuh prosesnya kayak apa Mas? Minum dulu ya, Mbak. Oh, Ya, ya. silakan. Atau Minum, sambil disambung Minum, Mas? aku sentai lho, Mbak. Apa Pak? Lagi Mbak, Oke, panas Mbak. panas. Ya, paling dicatat toh itu ya, nama-nama yang diadukan itu kemudian terus dicek itu ya, dicek di Heeh. bener nggak, dan itu tadi ya Mas ya, bukti pendukungnya ada nggak gitu ya, itu. Jadi apa yang ditanyakan tadi dari Mbak Rian ya, mungkin dari aduan mungkin atau dari dinas terkait mungkin ya, pengumpulan data itu setelah data kita terkumpul ya Mbak ya, data kita terkumpul, kita melakukan pencocokan data pemilih di Sidalih. Jadi setelah itu baru bisa kita eksekusi apakah pemilih tersebut masih MS, artinya memenuhi syarat, ataupun TMS tidak memenuhi syarat. Jadi nanti setiap triwulan atau 3 bulan sekali kami akan melakukan rekapitulasi PDPB. Kayak pleno kemarin. Ya, kayak pleno kemarin. Tanggal 2 Juli. Jadi itu, dan pleno itu terbuka untuk masyarakat umum agar masyarakat juga bisa memantau perkembangan jumlah pemilih di suatu daerah atau di suatu wilayah. Selain itu hasilnya masyarakat juga bisa, selain bisa mengikuti lewat pleno terbuka, masyarakat juga bisa memantau lewat cek DPT online. Nah itu. Diumumkan juga nggak Mas? Maksudnya kalau mungkin tadi disampaikan kalau pleno di pleno kan nih jumlahnya berapa. Nah kemudian apakah itu juga nanti diumumkan kayak oh nama-nama pemilihnya ini kayak gitu-gitu nggak? Jadi kita mengumumkan secara global angka saja. Oh, oke. Kita mengumumkan secara global angka dan kita juga bisa tampilkan di JD-nya KPU-nya atau di papan pengumuman di depan kantor KPU. Paling ngecek itu dicek DPT online Cek gitu ya. DPT. Kalau online-nya. untuk pemilih sendiri, Sendiri mau ya, ngecek, ngecek di- misal mungkin. kita masih ada nggak ini di Heeh. DPT, itu bisa mau ngecek DPT online. Lakukan langkah sederhana itu ya. Iya, Misalkan dari saudara kita ada sing wis meninggal, iya, cek kan basisnya nik ya. iya, biasanya nih. Dimasukkan terus oh sudah meninggal kok ternyata masih di cek DPT ini kok masih, berarti ini harus layak diadukan gitu ya. Disampaikan. Karena kan sudah Ya. meninggal gitu ya. Bisa jadi seperti ini. Jadi kita tiap triwulan nih ya. Ya. Jadi kita tiap triwulan, dan itu data yang masuk ke kita juga banyak. Iya. Nah, jadi mungkin di periode triwulan berikutnya mungkin Iya. teman-teman kita di KPU baru bisa mengeksekusinya. Ya. Artinya misal kemarin data itu sudah terlaporkan mungkin TMS seperti tadi, Ya. insya Allah pasti kita tindak lanjuti untuk men-TMS-kan di Tapi memang Sidalih. enggak, karena banyak mungkin Mungkin tidak seperti itu. Jadi semuanya tereksekusi ya. keterbatasan kita lah mungkin. Iya. Jadi mungkin Ya, masih ya. ada periode selanjutnya Iya, kan gitu. Iya. Kalau dari Bawaslu sendiri Pak Amal, jadi apa namanya ketika udah ada aduan, nah itu nanti kemudian alurnya seperti apa sampai dengan menuju ke rekapnya sendiri? Karena Bawaslu kan tentunya juga ngawasi rekap kan begitu. Iya. Mm-mm. Aduan yang masuk di posko itu kemudian verifikasi dulu ya, dicek dulu betul nggak kelengkapan datanya, karena kan di posko aduan itu kan ada nik yang harus diisi. Nah, Biasanya itu kan nik kadang ada yang dapat, kadang yang tidak. Nah dari 78 hampir 80 itu yang masuk di posko aduan kami itu ya sebagian besar sudah ada niknya ya. niknya, alhamdulillah. Nah beberapa ini yang tidak, ini harus dicari kan betul atau enggak. Nah, kita kan ada mekanisme uji petik. Iya, Nah, iya, iya, di iya. sana itu nanti kita bisa mengecek itu di posko aduan yang masuk. Nah ini betul enggak? Jangan-jangan aduan ini ternyata nggak valid. Iya. Wah, kayak itu kan mekanisme uji petik itu untuk salah satunya ya, untuk mengecek ini data itu betul atau tidak. Itu kemudian kalau oh ternyata betul ini MS, ini TMS. Nah, ini langsung nanti pas pleno yang berikutnya
kita sampaikan atau Mungkin kita kita sampaikan. bisa agendakan untuk uji petik bareng-bareng. Ya Mas. iya, Gitu. monggo Jadi kita kita bareng-bareng turun ya, touring bareng-bareng ya. di lapangan, kira-kira ya laporan dari masyarakat itu Dengan kita gitu cek ya. benar apa tidak kayak gitu. ya itu melalui uji petik. Nah kebetulan di Bawaslu Kabupaten Grobogan itu para staf ditugaskan untuk menggali data berkaitan dengan data pemilih yang TMS maupun MS di lingkungannya masing-masing atau barangkali di luar lingkungannya tetapi masih terakses lah, misalkan dari temennya ada yang anaknya jadi polisi, jadi TNI atau keluarganya meninggal kan kita tahu. Nah itu kita instruksikan untuk menggali data itu, alamatnya, nicknya, kemudian memastikan betul yang ini MS atau TMS kan. Selain itu kita juga ini Mas buat jadwal piket untuk keliling itu untuk uji petik nanti secara bertahap sih. Ya mungkin nanti pas itu kita bareng bisa agendakan untuk bareng-bareng lah. Sambil touring enggak apa-apa ya. Oke. Motoran lebih seru. Iya. Jadi memang Itu. data pemilih, pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini tentunya harus dua-duanya nih, maksudnya penyelenggara harus kompak, dan masyarakat juga tentunya harus ikut andil dan berpartisipasi tentunya kayak gitu ya. Tentunya seperti itu Mbak. Artinya kita sebagai penyelenggara solid lah ya, koordinasi selalu. Kemudian dinas terkait juga tidak bisa kita kesampingkan ya perannya. Terutama di Dukcapil itu. Kemudian yang paling utama masyarakat itu sendiri. Nah, ya. Kalau masyarakat aktif, saya kira eksekusi kita mungkin lebih gampang, artinya seperti itu. Kan yang salah satu yang kadang kita temui, yang sering lah, bukan kadang, soal pemilih TMS meninggal ini kan akte kematian ini kan jarang. Kalau yang didapat dari Dukcapil itu ada, tapi kan belum semuanya, belum KB itu Mas ya. Jadi ya memang ini juga sekaligus ini ya ke masyarakat agar nanti ya pengurusan akte kematian itu kalau ini bisa disegerakan agar nanti ya hal seperti ini memudahkan untuk pemutahiran data pemilih. Jadi ya kayak di KPU juga kita juga eksekusi laporan orang meninggal tapi data dukungnya nggak ada, kita juga nggak segampang itu untuk men-TMS-kan kan gitu. Makanya ya memang ini ke masyarakat sih, ke warga Grobogan ya monggo bareng-bareng lah itu untuk berkaitan data pemilih agar betul-betul saling membangun lah, itu berkontribusi tadi. Nanti kalau bisa misalkan Bawaslu atau KPU itu bikin stiker gitu, Mas Pak, nanti ditempel di sini biar nanti yang beli juga biar misalkan ada informasi gitu kira-kira. Sosialisasi. Siap, kami siap. Murah meriah ini kayaknya Mas. Malah kadang mikir gini Mas, kadang itu nanti ya itu lah stiker betul. Nanti pas kita ngopi, ya ketemu orang terus ngobrol-ngobrol terus, Mas ini Pak ini sambil sosialisasi kecil-kecilan itu untuk jenengan tinggal ngisi gini untuk pemilih yang meninggal maupun ini. Iya. Saya kurang lebih seperti itulah. Iya. Jadi sekali lagi dari Bawas ya. Dari teman-teman baru Bawas sangat-sangat kita harapkan saran masukannya. Iya. Sehingga memperinganlah tugas kita di KPU, terutama teman-teman operator. Ya. Kalau sudah ada saran masukan tuh lebih apa ya? Lebih berani menambah jam kerja. 2359 siap ya. Iya. Sudah lama nggak 2359. Ya kalau kita bersyukur ya dengan KPU koordinasinya berjalan lancar, baik. Nah, tinggal kita juga nanti mengharapkan lah ya masyarakat Grobogan ini juga ikut partisipasi untuk melaporkan pemilih yang tidak memenuhi syarat maupun yang memenuhi syarat ini. Karena sejatinya masyarakat kan yang lebih tahu soal data itu. Nah, monggo
dilarisi lah Pak. Iya. Katakanlah larisi poskonya kita dilarisi biar Dilarisi ya. nanti banyak datanya, sehingga tadi seperti yang di awal itu tercipta data pemilih yang akurat, mutakhir. Kalau akurat mutakhir kan pemilunya jadi berkualitas Iya. ya, karena tidak ada Seperti isu pemilih yang pemilih hantu, pemilih siluman Iya. atau pemilih ganda. Nah, ini Iya, iya. bisa bersih, bersih pemilihnya, akurat, mutakhir, pemilunya juga bagus lah, berkualitas gitu. Jadi itu sih Mbak, paling ya semoga masyarakat nanti bisa berkontribusi itu Mbak. Kontribusi tentunya. Obrolannya asik sebenarnya gitu. Ya. Nanti mungkin bisa Bisa. nanti kapan-kapan main ke sini lagi Mas, Ya. Pak. Boleh, boleh. Ya Nanti nanti kita naik pas ngobrol lewat yang aja ya Mbak ya. lain. Kita kan muter-muter terus Oh gitu. iya, oke. Nah, ini tumben pas kita datang wis dontek ini. Besok mungkin lebih gasih ya Mas. Cuaca panas ya. Lah iya. Eh,